Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga semua saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sakaratul maut adalah proses keluarnya ruh dari jasad manusia. Di saat itu seseorang akan merasakan betapa berat dan sakit yang sangat-sangat luar biasa. Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab menjelaskan bahwa pedihnya sakaratul maut itu bagaikan sebuah pohon yang banyak durinya kemudian dimasukkan ke dalam perut. Setiap duri akan menancap kepadanya satu urat, kemudian ditarik sekaligus oleh seorang laki-laki yang sangat kuat, maka terputuslah semua urat yang menyangkut pada duri tersebut. Begitu pedihnya sakaratul maut ini, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebagai umatnya sholat sunnah agar dimudahkan saat proses sakaratul maut. Apakah sholat sunnah yang dapat memudahkan sakaratul maut? Lalu bagaimana cara melakukannya? Sholat sunnah agar dimudahkan saat sakaratul maut. Setiap orang yang ingin meninggal pasti akan merasakan sakaratul maut. Akan tetapi atas izin Allah ada yang akan dimudahkan dan ada juga yang malah sangat berat. Bagi orang-orang yang beriman dan banyak beramal soleh, ia akan merasakan sakaratul maut dengan sangat mudah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Surat An-Nazi'at. Berbeda halnya jika yang ingin meninggal adalah orang yang zalim. Ia akan merasakan sakaratul maut dengan sangat dahsyat. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Untuk itu Rasulullah SAW mengajarkan supaya mengerjakan sholat sunnah agar dimudahkan dalam proses sakaratul maut. Sholat itu adalah sholat tahwini sakaratil maut. Sholat ini adalah sholat yang dilakukan agar seseorang dapat diberi kemudahan saat ajal menjemput. Disebutkan bahwa ketika seseorang berada di dalam situasi sakaratul maut, dia pasti mengalami kesakitan yang sangat luar biasa, ketakutan, kekhawatiran, dan juga godaan dari syaitan. Dan agar seseorang diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghadapi sakaratul maut, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah ini. Penjelasan tentang sholat tahwini sakaratul maut terdapat dalam kitab Al-Lum'ah Fikas Syahil Jum'ah karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
beliau menyebutkan sebuah hadis yang dijadikan dasar oleh beliau terkait hukum dan anjuran sholat tahwini sakaratul maut ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Asbihani dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat setelah maghrib 2 rakaat pada malam Jumat dengan membaca surat Al-Fatihah sekali dan surat Idza Zulzilat atau surat Az-Zalzalah sebanyak 15 kali dalam setiap rakaat, maka Allah akan meringankan sakaratul maut kepadanya, melindunginya dari siksa kubur dan dimudahkan untuk lewat di atas syirat nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Asbihani. Melalui hadis ini, sholat tahwini sakaratul maut termasuk sholat sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Allah akan memberikan kemudahan bagi seseorang dalam menghadapi sakitnya sakaratul maut. Oleh karena itu, sudah selayaknya setiap mukmin mempersiapkan kematian dan sakaratul maut, di samping mempersiapkan kehidupan abadi pasca kematian. Sebab tidak ada yang mampu menunda dan memajukan kematian walaupun hanya sesaat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya, dan barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Surat Al-A'raf ayat 34, dan cara mengerjakan sholat tahwini sakaratil maut. Sholat sunnah tahwini sakaratil maut dilakukan sebanyak 2 rakaat dan dilakukan pada malam Jumat setelah sholat maghrib. Untuk bacaan sholat ini sama seperti bacaan sholat pada umumnya, akan tetapi yang membedakan adalah pada setiap rakaatnya ditambah dengan bacaan ayat-ayat pendek. Tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan sholat 2 rakaat dengan niat usolli sunnatan rakaataini mustaqbilal kiblatih lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kedua, masing-masing pada rakaat pertama dan kedua membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Al-Zalzalah sebanyak 15 kali. Setelah 2 rakaat selesai, kemudian setelah salam dilanjutkan dengan 1 bacaan untuk membaca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatah minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesejahteraan dan kesegaran pada tubuh, dan penambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum mati, rahmat di waktu mati, dan keampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa, selamatkanlah dari api neraka, dan mendapatkan kemaafan ketika amal diperhitungkan. Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah salah satu cara yang dapat dilakukan agar dimudahkan saat sakaratul maut, yakni dengan melakukan sholat tahwini sakaratul maut. Dengan melaksanakan sholat ini diharapkan ketika ajal menjemput kita diberikan rahmat oleh Allah sehingga dimudahkan dalam proses sakaratul maut. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bercerita, ketika seorang mukmin datang ajalnya, ia akan didatangi para malaikat dari langit.
Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu seraya menggunakan pakaian terbaik. Wajah mereka putih berseri-seri seakan-akan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruh sang hamba. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan sebagian orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu. Sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepala sang hamba. Dia berkata kepada ruh si hamba, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi." Ruh pun tak bisa menunda perintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut geriba air. Terima kasih, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.